Nama saya Ica, kali ini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran apa saja sih yang diperlukan dalam berbisnis hidroponik. Jadi yang pertama-tama kita perlu menentukan target pasar. Jadi kita tuh harus tahu kemana sih produk kita ini akan dijual sehingga kita dapat memprediksi produk yang akan kita produksi. Kemudian yang kedua kita akan merencanakan produk, di mana ketika kita sudah menentukan target pasar, maka kita lebih mudah nih dalam menentukan jumlah produk, kemudian jumlah kemasan, dan juga promosi apa saja sih yang dapat kita lakukan agar produk kita ini mampu bersaing dengan pesaing lain. Kemudian yang ketiga kita perlu menentukan harga jual. Jadi hal ini merupakan komponen yang penting karena kita tidak boleh memberikan harga jual yang sembarangan. Jadi kita tuh harus memberikan harga jual dengan harga yang sudah disesuaikan dengan lain-lain. Jadi kita juga tidak boleh memberikan harga jual yang rendah, karena ketika kita memberikan harga jual yang rendah maka itu tidaklah bagus buat kita bersaing dengan pesaing lain. Kemudian merencanakan strategi distribusi. Jadi saat konsumen tuh kan pingin produk itu sampai ke tangannya dengan keadaan segar, maka kita perlu adanya manajemen waktu, di mana manajemen waktu yang dimaksud adalah ketepatan pengiriman. Jadi ketika kita memenuhi ketepatan pengiriman, maka produk sampai ke tangan konsumen itu dengan keadaan masih segar dan masih dengan berkualitas yang baik juga. Kemudian setelah kita sudah menentukan target pasar, kemudian kita sudah merencanakan produk, sudah menentukan harga jual, dan kita juga sudah merencanakan strategi distribusi, kita sekarang beralih ke promosi. Jadi promosi ini berguna untuk memperkenalkan produk kita ke konsumen. Salah satu promosi yang baik yang kita bisa gunakan saat ini karena adanya perubahan gaya masyarakat, yaitu dengan menggunakan sosial media, karena kita bisa lihat bahwa sekarang masyarakat membeli barang atau memberikan informasi itu dengan menggunakan sosial media, sehingga promosi yang tepat pada saat ini adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan sosial media. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memahami kondisi pasar. Jadi saat kita sudah memasuki dunia bisnis, di situasi tertentu itu perlu adanya perubahan kondisi pasar. Bisa saja 1 bulan kemudian atau berbulan-bulan kemudian atau bahkan bertahun-tahun kemudian kondisi pasar itu bisa saja berubah. Jadi kita perlu adanya survei dalam memahami kondisi pasar sehingga kita masih tetap akan mampu bersaing dengan pesaing lain, dan juga bisnis kita tidak mengalami kerugian yang besar. Sekian informasi mengenai konten kali ini, sampai ketemu di konten berikutnya.